kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya demi kita bersama. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Biarlah kesempatan ini kita akan pergunakan sebaik-baiknya untuk memusatkan seluruh perhatian kita hanya kepada Tuhan. Muliakan Dia dengan segenap hati saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah raya yang kedua ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sudah siap menyembah Tuhan? Yang siap boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan, aplaus yang luar biasa buat Allah kita yang hebat. Luar biasa buat Bapak Ibu kita di sini. Sebelum kita memasuki pujian yang pertama, berikan senyum kanan, kiri, depan, belakang Bapak Ibu. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Siap memberkati Bapak Ibu dengan pujian kita hari ini. Sebab tidak ada Allah lain di hidup kita. Apapun kondisi kita saat ini, Dia tetap Allah yang sama. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku.
bersama umat-Mu di tempat ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebab kami sadar di luar Engkau kami bukan siapa-siapa. Kami sadar Engkau Allah yang layak terima sembah, puji dan hormat. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, bukan kuat hebatnya kami, tapi kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Mari Tuhan tambahkan kepada kami hati yang terus makin cinta kepadamu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan akan Engkau urapi setiap umat-Mu yang rindu datang dengan haus dan lapar akan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang hebat. Demi nama Yesus kami berdoa menyerahkan ibadah kami siang hari ini. Semua umat Tuhan yang diberkati sama-sama kita mau katakan amin. Ada tepuk tangan buat Allah kita. Tiba saatnya hari ini kita menyembah Tuhan yang hebat. Sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Amin. Dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Engkau hebat buat kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Haleluya. Dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan. Semuanya sama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Sekali lagi lebih sungguh. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya Allah kita dahsyat, boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, amin. Dia luar biasa dan sangat hebat buat kita semua Bapak Ibu. Belum capek ya, yang sudah capek makong boleh duduk. Tapi satu hal siang hari ini dan sampai kapanpun kita mau jujur di hadapan Tuhan. Bahwa kita tidak akan pernah sanggup berbuat apa-apa di luar Tuhan. Siang hari ini kita mau katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Amin. Kau
kami saat ini Tuhan. Haleluya. Inilah kejujuran umat-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Mengerti setiap hati kami. Yes, amin, amin. Engkau Tuhan yang ku peluk. Mari Bapak Ibu sepenuh hati katakan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah. Ini kami Tuhan, kami butuh jamahan-Mu. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya sekali lagi katakan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ini pengakuan kami Tuhan kepadamu. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan di dalam kehidupan ini. Sebab dengan kami memiliki Tuhan berarti kami memiliki segalanya. Segala yang kami butuhkan ada di dalam Tuhan. Sebab itu Bapa di dalam surga, kiranya kehausan dan kelaparan akan Tuhan selalu memenuhi kehidupan kami. Supaya kami selalu bergantung, berharap kepada Tuhan. Kalau kami di luar Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ada banyak hal yang tidak bisa kami tanggung. Dan Engkau menjanjikan itu bagi kami. Asal kami percaya sungguh kepada Tuhan, maka Engkau bersama dengan kami. Tidak sekedar menemani perjalanan kehidupan kami, tapi memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalani segala sesuatu bersama dengan Tuhan, melakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Sebab itu urapi kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun kami sidang jemaat yang menerima firman-Mu. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama pada siang hari ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kami. Kami hidup, kami bergerak, kami bertindak sesuai dengan firman-Mu. Waktu inilah waktu-Mu, bekerjalah Engkau atas kami semua. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Baik, selamat siang buat kita semua. Dan juga selamat siang bagi Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing menyaksikan siaran ibadah online pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kita pusatkan hati dan perhatian kita untuk menerima berkat firman Tuhan dari Bapa di surga yang sudah menyiapkan sesuatu buat kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya sungguh bahwa Tuhan menyediakan dan melakukan yang terbaik untuk kita. Ya, percaya tidak?
Itu janji Tuhan, enggak usah disangkal, enggak usah diragukan. Itu memang dia janji kok. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam kehidupan kita ini kadangkala, mungkin tidak semua, tapi ada beberapa yang merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Barangkali dalam situasi-situasi tertentu, dalam kondisi-kondisi tertentu, seringkali kita mempertanyakan banyak hal. Kadang kita mempertanyakan atau membanding-bandingkan dengan orang lain. Kok saya tidak seberuntung ya dengan yang lain? Kok nasib saya tidak sebaik ya dengan yang lain? Dengan berbagai alasan, dengan berbagai pertimbangan, atau mungkin juga dengan berbagai pengalaman. Memang saya yakin kita tidak pernah secara terbuka mengatakan bahwa Tuhan tidak baik kepada saya, Tuhan tidak adil kepada saya, Tuhan tidak membuat saya seberuntung dengan yang lain. Saya yakin kita mungkin tidak pernah secara verbal atau terbuka mengatakan itu, apalagi bersaksi tentang hal itu. Tapi yang saya tahu sebagai hamba Tuhan, ada yang mempertanyakan mengapa kehidupannya tidak sebaik dengan yang lain. Lalu mulai menyalahkan sana sini, dan tidak jarang juga menyalahkan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada siang hari ini saya mengajak kita untuk melihat dua nasib yang berbeda dari kakak beradik. Bahkan mereka bukan sekedar kakak beradik, tapi saudara kembar. Kita kan biasa melihat atau menyaksikan orang itu kalau kembar ya, kalau sama jenis kelaminnya, itu kan biasanya sama. Dari perawakannya, penampakannya, bahkan orang-orang yang tidak hidup bersama dengan si kembar ini kadang tidak mudah untuk segera membedakan. Dan tidak saja dari penampilannya yang sama, kadang juga punya karakter yang sama. Ya, atau paling tidak jauh berbeda. Nah, tetapi saudara kembar yang akan kita pelajari atau yang saya sampaikan pada siang hari ini tidak seperti saudara kembar pada umumnya. Nah, saudara kembar yang saya maksud atau dua bersaudara yang saya maksud ini adalah Esau dan Yakub. Oh, mereka kembar karena lahir hanya secara bersamaan, hanya beda selang waktu sedikit saja. Mereka adalah anak dari Ishak. Saya percaya kita semua familiar dengan cerita ini. Oleh sebab itu saya mau kasih latar belakang sedikit untuk kembali menyegarkan kita bagaimana kedua kakak beradik ini atau kembar ini. Ketika mereka lahir sebagai keturunan dari Ishak, tetapi kedua saudara kembar ini memiliki hal yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Esau dia badannya berbulu, Yakub tidak. Esau senang keluyuran, senang ada di padang, senang berburu, sedangkan Yakub senangnya di rumah. Tadi saya sudah katakan bahwa biasanya saudara kembar itu mirip-mirip sekali. Mungkin tidak 100% identik, tetapi paling tidak mungkin 70, 80, 90% sama, termasuk dari karakter dan kelakuannya. Tapi ini sangat berbeda. Sudah dari penampilan fisiknya berbeda, karakternya pun berbeda. Dan sudah tentu pasti jalan hidupnya akan sangat berbeda. Nah, singkat cerita, saya mau sampai kepada bagian intinya. Ketika Ishak merasa bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi di dunia ini karena umurnya sudah panjang dan mungkin ada kelemahan-kelemahan yang saya tahu atau pernah melihat orang-orang yang sudah usia lanjut yang merasa bahwa umurnya tidak lama lagi karena berbagai pertimbangan dan sebagainya.
Nah, dalam kondisi inilah kemudian Ishak memanggil Esau sebagai anak yang tertua. Esau sebagai anak yang tertua tentu dia berhak menerima warisan dari orang tuanya. Memang ada orang tua yang membagi warisan kepada semua anaknya, tetapi sebagai anak yang tua, sesuai dengan tradisi pada masa itu, dia akan menerima sebagian besar apa yang menjadi harta dan kekayaan dari orang tuanya. Dan pada masa itu tidak saja diwariskan harta benda, tetapi juga diwariskan masa depan yang baik. Orang tua memberkati anak-anaknya sekaligus menubuatkan masa depan mereka kepada yang berhak menerimanya. Maka dipanggillah Esau untuk siap menerima warisan dan berkat yang memang seharusnya menjadi miliknya sebagai anak yang tertua. Sebelumnya Ishak suruh Esau, kamu pergi buru dulu binatang, hewan buruan yang mungkin Yakub suka makan hewan buruan tertentu itu. Sebelum aku mati aku akan memberkati engkau. Maka pergilah Esau memenuhi apa yang menjadi kehendak dari ayahnya. Tapi obrolan ini atau rencana ini didengar oleh Ribka yang adalah ibu mereka. Lalu kemudian Ribka yang memang dekat dengan Yakub, karena Yakub sukanya di rumah, jadi Yakub bisa kita bilang anak mami, kira-kira begitu. Lalu kemudian dia ceritakan rencana itu. Bagaimana Esau akan diberkati oleh Ishak. Ribka tentu saja tahu bahwa itu memang haknya dia. Ribka tentu saja tahu bahwa Esau lah yang berhak menerima itu. Saya sendiri tidak mengerti mengapa Ribka kemudian bersama-sama dengan Yakub merancangkan sesuatu yang sebetulnya bukan haknya, mestinya. Meskipun kita tahu di dalam firman Tuhan, Esau juga pernah berbuat kesalahan. Ketika dia dalam kondisi yang sangat kelaparan, yang sangat membutuhkan makanan, dia minta. Saya yakin dia pasti minta waktu itu kepada Yakub adiknya. Tapi mungkin tidak dikasih, lalu kemudian dia janjikan, ya jualah. Yakub bahkan berkata, jualah dahulu hak kesulunganmu kepadaku. Dan kemudian terjadilah cerita itu, kisah itu. Akhirnya Esau menjual hak kesulungannya. Nah, dalam peristiwa ini Ribka bersama-sama dengan Yakub merancangkan sesuatu yang sebetulnya itu bukan haknya. Lalu terjadilah Yakub kemudian datang bawa makanan dan siap untuk diberkati atau menerima warisan daripada Ishak. Lalu terjadilah kisah ini. Akhirnya Yakub menerima berkat yang mestinya bukan bagiannya. Apa berkat yang diterima oleh Yakub? Saya akan membacakan dalam kitab Kejadian pasal 27 ayat 27 dan 28. Ini berkat yang diterima oleh Yakub dari Ishak yang seharusnya menjadi bagian dari Esau. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Kenapa bau padang yang diberkati Tuhan? Ya itu kan memang Esau tinggal di sana. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Jadi dia diberkati dengan kebutuhan atau kecukupan berkat secara jasmani. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atau saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Selain Yakub mendapat berkat kelimpahan dalam kehidupannya, dia juga mendapat berkat kehormatan, yaitu menjadi penguasa, menjadi orang yang terpandang di dalam kehidupan Yakub bersama dengan seluruh keturunannya. Jadi dengan kata lain, dari perkataan-perkataan ini Yakub
dinubuatkan akan memiliki nasib baik, sukses dalam segala hal, berkat tidak kurang, ya, kehormatan tidak kurang. Kata-kata ini menunjukkan bahwa nantinya Yakub akan diberkati secara jasmani berlimpah-limpah dan menjadi orang terpandang, dihormati, disegani, bahkan ditakuti. Siapa orang yang tidak mau semua ini? Rasa-rasanya ke orang secara normal tidak ada yang menolak diberikan atau dinubuatkan nasib baik seperti ini. Dan di kemudian hari memang ternyata terjadi seperti itu. Jadi dalam kesempatan ini Yakub menerima nasib baik. Selain dia nantinya akan mewarisi harta daripada Ishak, dia juga kemudian dinubuatkan akan mengalami nasib baik dalam sepanjang kehidupannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Esau? Singkat cerita, setelah Yakub keluar, datanglah Esau lalu memberikan makanan. Karena dia lebih lama pasti, karena dia harus berburu, sedangkan Yakub tidak berburu karena yang dia sembelih itulah domba atau kambing yang ada di rumahnya. Esau dia harus berburu, pasti lebih lama, datang dia. Lalu kemudian terjadilah drama yang mengharukan itu. Ishak merasa tertipu, dan berkat yang harusnya atau nasib baik yang dinubuatkan untuk Esau sudah diambil oleh Yakub, dan Ishak mengatakan itu tidak bisa dibatalkan lagi. Tapi kemudian Esau berkata, apakah tidak ada berkat lain lagi untuk saya? Nah, ini berkat yang dinubuatkan kepada Esau. Kejadian 27 tadi ayat 39-40. Lalu Ishak ayahnya menjawab Esau maksudnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Saya agak sulit mendefinisikan ini sebagai berkat. Karena dikatakan bahwa engkau sesungguhnya tempat kediamanmu jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi. Kan tanah-tanah gemuk sudah diberikan kepada Yakub. Tempat kediaman yang jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi agak sulit kita kalau mengatakan sebagai berkat. Berarti tanah tidak gemuk ya tandus begitu. Dan jauh dari embun dari langit di atas. Berarti daerah atau sesuatu yang akan didiami oleh Esau itu jauh dari subur. Jauh dari semua berkat-berkat yang biasanya tersedia pada masa itu. Maka kalau kita katakan ini sebagai berkat agak sulit mendefinisikan bagaimana tanah yang tandus, tanah yang kering itu disebut sebagai berkat. Dan tidak cukup di situ. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Ishak mengatakan atau menubuatkan kepada Esau bahwa kamu tidak bisa hidup dengan cara normal dari pertanian atau sebagainya, karena tempat kediamanmu jauh dari subur. Hanya ada satu cara engkau untuk bisa melangsungkan hidupmu adalah dengan pedangmu. Kamu akan makan, kamu akan hidup dari pedangmu. Berarti kalau pedangmu tidak berbicara, kalau pedangmu tidak menumpahkan darah, kamu tidak hidup. Dengan kata lain bahwa Esau dinubuatkan bahwa sepanjang kehidupannya dia akan hidup dari pertumpahan darah. Dia akan hidup dalam situasi yang tidak menyenangkan. Berarti dia akan hidup dalam masa penuh bahaya. Dan semua yang dikatakan ini dapat disimpulkan sebagai Ishak telah menubuatkan masa depan yang buruk bagi Esau. Karena kan yang baik sudah diberikan kepada Yakub semua. Tanah yang gemuk, pokoknya yang bagus-bagus lah. Yang nyaman-nyaman, yang enak-enak. Sementara sudah habis itu diberikan semua. Karena saya yakin Ishak tidak berpikir bahwa dia akan membagi berkatnya karena dia punya dua anak ya dibagi berkat yang sama, tidak. Karena memang secara tradisi bahwa anak yang sulung akan dapat semuanya. Kalau anak berikutnya dapat ya sekedarnya saja.
Maka ketika semua yang baik sudah dinubuatkan kepada Yakub, yang harusnya menjadi bagian daripada Esau, ya habis semuanya. Dan bagi Esau tidak kebagian apapun. Bagaimana bisa dibilang kebagian kalau dia mewarisi tanah yang tandus, yang tidak subur, jauh dari embun, berarti tanah kekeringan. Berarti tempat kediamannya itu sudah sulit untuk bercocok tanam, sudah sulit untuk menghasilkan hasil yang memang pada waktu itu komoditasnya saat diperlukan pada waktu itu, dan jauh dari sumber-sumber air. Berarti tempat tinggalnya itu pasti tempat tinggal yang dijauhkan orang. Siapa yang mau tinggal di tempat-tempat yang tidak ada sumber penghidupan? Habis semua sudah diberikan kepada Yakub. Dengan kata lain bahwa sebetulnya Esau sudah dinubuatkan dia akan mengalami nasib buruk atau berbalik dengan dengan keadaan Yakub. Saya minum dulu. Pertanyaan saya begini. Bagaimana seandainya kalau hal yang menimpa kepada Esau itu menimpa kepada saudara? Kira-kira saudara mau bikin apa? Saya dan saudara mau bikin apa? Dia sudah dinubuatkan yang buruk itu. Semua yang baik sudah diberikan kepada Yakub. Tidak ada lagi dihabis itu. Bagaimana kalau kita dalam posisi Esau? Ya jangan tanya hatinya, sudah pasti sakit hati itu. Tapi apa yang akan saudara lakukan? Kalau saudara sudah direncanakan akan mengalami nasib buruk dalam kehidupanmu, jauh dari kemakmuran, jauh dari tempat-tempat subur, jauh dari embun-embun di langit, dan saudara harus hidup dengan pedangmu. Artinya kalau tidak terjadi pertumpahan darah, Anda tidak hidup. Bagaimana kalau saudara dalam posisi Esau? Memang Esau berbuat salah, ya diakui. Tapi kesalahannya tidak semata-mata karena kesalahan tunggal. Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan. Dan bagaimana kalau saudara dalam posisi itu? Dalam kondisi yang seperti itu, sudah pasti tidak usah dijelaskan panjang lebar, pasti tidak menyenangkan. Bagaimana saudara menatap masa depan kalau saudara sudah dinubuatkan seperti itu? Dan nubuat itu pasti terjadi. Bagaimana ketika saudara melihat masa depan saudara tidak cerah karena kondisi-kondisi yang tertentu? Bagaimana ketika saudara melihat bahwa masa depan yang akan saudara jalani tidak sebaik saudara yang lain, tidak sebaik orang yang lain? Karena mereka sudah mendapat warisan dari bapaknya Ishak tadi itu, Yakub mendapat warisan itu. Lalu kemudian dia dinubuatkan yang baik-baik. Sementara Esau adalah kebalikannya. Nah, bagaimana saudara kalau dalam posisi seperti itu? Bagaimana menatap masa depan? Bagaimana saudara akan menjalani hidup dengan tahu bahwa saudara tidak sebaik, tidak seberuntung orang lain? Bukankah banyak di antara kita seperti itu? Merasa bahwa masa depan saya tidak sebaik si A. Mungkin tidak ada yang mengutuki kita, tidak ada yang membuatkan buruk terhadap kita. Tapi karena situasi kondisi sekarang ini yang membuat saudara merasa tidak, masa depan yang baik itu jauh dari saudara, jauh dari kita. Apa yang akan dilakukan Esau untuk menjalani kehidupannya? Semua yang baik sudah diberikan kepada yang lain. Nah, ini menariknya. Di bagian kata-kata berkat, katakanlah begitu, yang disampaikan Ishak kepada Esau. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh. Ini kata kuncinya. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Apa kuk yang ada di tengkuknya? Ya tadi itu.
dinasibkan nasib yang buruk. Esau sudah dinasibkan nasib yang buruk, tapi kata Ishak bahwa kalau kamu berusaha sungguh-sungguh, maka meskipun kamu seakan-akan punya masa depan yang buruk, kalau dibandingkan dengan Yakub ya tentu sangat buruk. Tapi apabila kamu berusaha sungguh-sungguh, maka masa depan yang buruk itu yang berlawanan dengan masa depan baik adikmu itu, kamu bisa mengalahkan itu. Perkataan ini sekaligus memperlihatkan kepada kita potensi yang dimiliki oleh Esau dan juga saudara dengan saya. Bahwa ternyata kalau kita mau berusaha sungguh-sungguh, kita bisa membalikkan keadaan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah dibuatkan buruk kehidupannya, masa depan yang tidak baik. Tapi kalau orang itu berusaha dengan sungguh-sungguh, maka masa depan yang mestinya tidak baik, yang akan dia jalani, bisa berbalik. Perkataan ini sekaligus mengingatkan kepada kita potensi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Cuma kadang kita tidak menyadari potensi yang Tuhan berikan itu. Yang kedua sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa sebetulnya nasib baik kita di masa yang akan datang sudah bukan tergantung kepada Tuhan lagi. Tuhan pasti merencanakan, menginginkan yang terbaik buat saya dan saudara. Tetapi tergantung seberapa besar kesungguhan kita. Tergantung seberapa besar usaha yang sungguh-sungguh yang kita lakukan. Coba bayangkan kalau kemudian Esau dia menyesali diri saja. Tidak berusaha. Tidak berusaha. Wah sudahlah, saya ini memang sudah ditakdirkan nasib buruk, ya sudahlah. Mau apa saya berusaha? Toh kalau saya berusaha ya tetap saya susah. Coba kalau misalnya Esau berpendapat atau berpandangan seperti itu. Ya percuma saya berusaha, wong saya sudah ditakdirkan buruk kok nasibnya. Tidak ada dukungan, tidak ada sumber-sumber yang bisa mengangkat kehidupan saya. Coba kalau Esau kemudian dia hanya berhenti di situ. Maka di ayat berikutnya tidak terjadi. Nah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana akhir daripada kedua bersaudara ini? Apakah betul di kemudian hari Esau itu sengsara hidupnya? Esau tidak diberkati seperti Yakub. Esau tidak mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya. Apakah seperti itu? Mari saya ajak kita untuk baca. Dalam Kejadian pasal 36. Ini masa akhir dari atau masa depan kemudian dari kedua saudara kembar ini. 36 ayat 6 dan 7. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya, lelaki dan perempuan dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak. Siapa mereka itu? Esau dan Yakub. Jadi saya bacakan lagi dengan kalimat berbeda. Sebab harta milik mereka, sebab harta milik Esau dan Yakub terlalu banyak, sehingga Esau dan Yakub tidak dapat tinggal bersama-sama. Dan negeri penumpangan Esau dan Yakub tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Apakah kemudian Esau mendapat berkat yang sama dengan Yakub adiknya? Sama enggak? Menurut saya tidak sama. Tidak sama. Tapi mereka sama-sama itu tuh, sama-sama banyak itu hasilnya. Sama-sama harta milik mereka terlalu banyak itu. Berarti sama dong Pak? Tidak sama.
Kalau tidak sama, banyak mana? Oh, banyak Yakub mungkin Pak, karena kan dia terima warisan dari bapaknya. Betul. Yakub dia menerima warisan dari Ishak sebagai hak yang harus dia terima, yang mestinya punya Esau. Tapi Alkitab mengatakan bahwa mereka sama-sama diberkati dengan luar biasa. Berarti meskipun Esau tidak menerima warisan yang banyak dari ayahnya, tapi Tuhan memberkati dia. Kenapa Tuhan memberkati dia? Bahkan lebih banyak, karena kan misalnya, contohnya misalnya berkatnya Yakub 100 misalnya. 50 dia dapat dari Laban. Lalu 50 terima dari warisan ayahnya. Sementara berkatnya Esau juga 100. 100 dari mana? Bukan dari orang tuanya, dari usahanya sendiri. Sehingga pada akhirnya baik Yakub dan Esau, mereka sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan berkat yang Esau dapatkan karena dia berusaha mematahkan kuk itu, atau mematahkan kutuk itu, yang harusnya menjadi masa depan suram bagi hidupnya. Sehingga saya percaya kemudian dalam hal ini Esau dia berhasil mengeluarkan potensi yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Bahwa jika akan terjadi satu waktu kelak nanti, jika engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan mematahkan kuk itu. Dengan kata lain, jika engkau berusaha sungguh-sungguh itu, meskipun hari ini kelihatannya masa depanmu itu suram, tidak baik dibandingkan dengan yang lain, tapi jika engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan bahkan punya masa depan yang lebih baik daripada orang yang baik yang kamu lihat hari ini. Disinilah persoalannya. Seringkali masa depan yang baik yang sebetulnya Tuhan sudah janjikan, tapi yang hari ini kita lihat buruk, tidak sebaik bagi yang lain. Yang akhirnya kita tidak dapat atau kita tidak peroleh. Karena apa? Kita tidak berusaha sungguh-sungguh. Memang harus diakui, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau Anda terlahir dalam keluarga yang punya banyak fasilitas, ya, finansial yang baik, memang masa depan secara kasat mata pasti lebih baik kelihatannya. Karena Anda punya akses kepada pendidikan yang terbaik, orang tua bisa menyekolahkan di sekolah yang terbaik, universitas yang terbaik, yang itu pasti mahal-mahal itu. Mungkin tidak hanya terbaik di dalam negeri, tapi juga mungkin di luar negeri. Dan sama-sama kita tahu ada perusahaan-perusahaan tertentu yang hanya menerima dari alma mater tertentu, atau paling tidak dari alma mater tertentu itu pasti diprioritaskan dibandingkan dengan yang lain. Meskipun alumni dari alma mater lain itu punya IP yang cukup baik, tapi kadang-kadang itu bukan hal yang utama. Sehingga dari alma mater yang tertentu itu kelihatannya lebih mudah untuk mencari atau mendapatkan pekerjaan. Tapi tentu saja untuk sekolah di situ biaya mahal. Atau kalaupun dia tidak bekerja di perusahaan, dia bisa merintis usahanya sendiri. Modalnya kan ada, orang tuanya punya. Sementara yang lain tidak bisa. Kadang-kadang kemauannya besar, kadang-kadang keinginannya besar, bahkan punya potensi, punya bakat, tapi karena punya modal kan sulit. Bukan berarti tidak mungkin, bisa, tapi tidak semudah dengan yang si A tadi. Sehingga ketika orang-orang terlahir dalam keluarga yang katakanlah kurang mampu, yang tidak punya fasilitas, tidak punya banyak sumber daya, tidak punya banyak dukungan untuk bisa karirnya maju di kemudian hari, sehingga menatap, masa depan saya tidak lebih baik daripada yang lain, tidak sebaik teman saya, tidak sebaik rekan saya, tidak sebaik orang lain. Mungkin memang kalau kita lihat hari ini, tapi Alkitab sudah memberikan sebuah contoh. Orang yang ditakdirkan nasib buruk pun, orang yang dinubuatkan nasib buruk pun, dia bisa berubah hidupnya. Saudara kan tidak ditakdirkan atau tidak dinasibkan, ditentukan nasib buruk. Masa depan tidak baik itu kan hanya persepsi kita dengan melihat keadaan kita hari ini. Sedangkan Esau itu jelas-jelas itu
dinubuatkan nasib buruk itu, bukan lagi kira-kira, memang sudah dinubuatkan begitu. Saudara kan tidak dinubuatkan nasib buruk. Siapa yang menubuatkan nasib buruk kepada kita? Kita saja yang merasa kita tidak seberuntung orang lain karena kita melihat kita hari ini. Lalu kemudian membuat kita tidak kehilangan semangat. Padahal sudah mengatakan bahwa jika engkau berusaha sungguh-sungguh, nasib buruk yang kau lihat hari ini, nasib kurang cerah yang kau lihat hari ini, itu akan berubah total. Dan Alkitab tidak cuma ngomong, sudah memberikan bukti dan contoh. Esau yang harusnya masa depannya buruk, tidak sebaik Yakub, tapi ternyata bisa itu. Maka kalau hidupmu berubah, masa depanmu ada di tanganmu. Apalagi kita bersama dengan Tuhan yang besar. Yang saya tahu bahwa Tuhan itu suka menolong orang yang berusaha dibandingkan dengan orang yang tidak berusaha. Maka kalau kita ingin punya masa depan yang baik, jangan lihat hari ini. Iblis kan suka menuduh kita. Pokoknya macam-macam. Tidak mungkin kamu akan berhasil seperti dia. Kamu tidak punya potensi, tidak punya sumber daya, tidak punya apa-apa yang bisa membuat hidupmu akan lebih baik daripada yang lain. Itu kan pengaruh daripada iblis yang berusaha melemahkan kita. Tapi coba lihat apa kata Alkitab. Alkitab tidak hanya ngomong, ini bukan teori, sudah dia buktikan sendiri. Dicatat dengan jelas dalam firman Tuhan. Esau sekali lagi, yang sudah dinubuatkan nasib buruk pun dalam kehidupannya. Tapi karena dia berusaha sungguh-sungguh, kata kuncinya berusaha sungguh-sungguh, berarti tidak boleh menyerah. Jangan terfokus pada situasi dan kondisi hari ini. Maka Alkitab pun sudah memberikan contoh, Esau bahkan lebih diberkati daripada Yakub. Semua kita mau begitu, cuma pertanyaan adalah seberapa besar usaha sungguh-sungguh kita untuk merubah itu. Karena masa depan kita sudah bukan lagi di tangan Tuhan. Tuhan sudah pasti merancangkan yang terbaik buat saya dan saudara. Sudah pasti itu, tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu diragukan lagi. Tapi seberapa besar usaha kita untuk mencapainya. Saya sering kali kasih contoh, tidak bosan-bosan saya mengulangi, bahwa orang Israel dari tanah Mesir dibawa ke Kanaan, itu kan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Tuhan yang ngomong, dan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, kan Tuhan beserta dengan mereka. Kehadiran Tuhan itu kan secara kasat mata, siang dalam tiang awan, malam dalam tiang api. Tuhan hadir loh, itu bukan hanya lewat iman loh, mereka bisa lihat langsung itu Tuhan, atau paling tidak simbol kehadiran Tuhan. Apakah mereka selamat semua sampai ke Kanaan? Tidak. Padahal Tuhan sudah yang janji itu Tuhan loh. Dan Tuhan sudah membuktikan kepada mereka. Tapi sebagian besar mereka tidak sampai di tanah Kanaan. Siapa yang salah? Tentu bukan Tuhan. Mereka tidak merespon dengan baik. Sementara Tuhan yang kita kenal, yang kita sembah, sudah pasti punya merancangkan masa depan yang baik buat saya dan saudara. Cuma masa depan yang baik itu akan kita capai sekuat, semampu. Mungkin kita tidak punya sumber daya yang baik sekarang ini. Mungkin kita agak berbeda dengan orang-orang yang lain yang kita anggap lebih beruntung daripada kita. Tapi saya mau beritahu Bapak Saudara, kalau kita berusaha sungguh-sungguh sama seperti Esau, maka kita bisa membalikkan keadaan. Yang menjamin bukan saya, yang menjamin adalah firman Tuhan. Dan dia tidak saja menjamin, sudah membuktikan kepada kita bahwa Tuhan sanggup melakukan itu. Bagi siapa? Bagi mereka yang berusaha sungguh-sungguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh menerima sebuah kebenaran bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik buat kami. Kadang-kadang kami dengan situasi dan kondisi yang kami hadapi, menatap masa depan kami seolah-olah suram, seolah-olah tidak ada masa depan yang baik. Tapi kami percaya bahwa sebagaimana Tuhan mengasihi Esau dan Yakub dalam situasi dan kondisi yang berbeda, tapi Tuhan membuat masa depan mereka sama-sama diberkati Tuhan.
Oleh sebab itu Bapa di dalam surga, ampuni kami kalau kami kurang berusaha menggapai apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kami. Kadang-kadang ada situasi-situasi, bahkan suara-suara dari kuasa kegelapan yang melemahkan kami, yang membuat kami terhambat untuk mencapai apa yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Oleh sebab itu, kuatkan dan teguhkan kami, supaya kami menjadi orang yang terus mengandalkan Tuhan. Dan di dalam pengandalan kami kepada Tuhan, Tuhan memberikan kami kekuatan. Tuhan sudah memberikan kami potensi untuk berusaha sungguh-sungguh. Kami memaksimalkan semua potensi yang Tuhan sudah berikan buat kami. Karena yang menjamin kami adalah Tuhan yang punya langit dan bumi dan segala isinya. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau meteraikan kebenaran firman Tuhan, boleh tumbuh dan berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami aplikasikan, kami terapkan, dan kami nikmati, kami hidupi di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, siang hari ini kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang kalau ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami, kalau ada bisa bangkit berdiri untuk kami kenal dan disambut oleh Bapak dan Ibu Majelis. Ada yang baru datang, baru pertama kali hadir? Di atas? Oh ada ya. Iya ada. Satu. Itu lagi ada. Iya. Ya, kami mengucapkan selamat datang, selamat menikmati berkat Tuhan dalam ibadah-ibadah yang terselenggara gereja ini. Dan kalau Bapak Ibu Saudara punya kesempatan yang lain, silakan menikmati dan bersuka cita bersama kami di dalam ibadah-ibadah yang terselenggara. Ya, lalu yang berikutnya kita akan menyambut dan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun dalam pekan ini, dari hari Senin sampai hari Minggu ini. Kalau ada yang hadir di gereja dalam ibadah ini, bisa bangkit berdiri. Ya, yang ulang tahun. Nah, ada lagi ya. Ada ya. Apa lagi? Ada lagi. Bisa tetap bangkit berdiri ya. Di atas juga ada. Oke. Baik, mari kita dukung dalam doa untuk saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Terima kasih kembali Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala kasih dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Tuhan, kami percaya kalau saudara-saudara kami boleh ada hingga siang hari ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Melewati berbagai hal dalam kehidupan, terutama di masa-masa sulit kami belakangan ini. Tapi Tuhan sudah menunjukkan kasih setiamu kepada kami, kepada saudara-saudara kami. Mereka ada dalam anugerah Tuhan. Kami percaya mereka sudah menikmati janji dan pemberian Tuhan, baik dalam kehidupan pribadinya, di dalam keluarganya, atau bahkan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang berkasih dalam Tuhan, yang berhari ulang tahun dalam pekan ini, alami dan nikmati janji Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dengan kasih karunia, damai sejahtera, berkat-berkat yang melimpah, berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Semua yang baik yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya, kiranya Tuhan limpahkan itu di tengah-tengah kehidupanmu. Oleh sebab itu, lakukanlah firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki dan hindari apa yang Tuhan tidak kehendaki, sehingga kau akan menerima dan mengalami janji berkat Tuhan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati saudara-saudara kami berulang tahun, baik mereka yang ada di gereja maupun mereka yang ada di tempat mereka masing-masing, dalam berkat dan anugerah Tuhan. Demikian pula Tuhan, pada siang hari ini kami membawa saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam pergumulan hidup mereka, terutama mereka yang sedang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit,
yang dirawat di rumah masing-masing, mereka yang sedang menjalani pengobatan dalam bentuk apapun juga. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan dan teguhkan iman mereka, sehingga kondisi yang mungkin kurang menguntungkan, yang kurang baik yang mereka alami, dalam gangguan kesehatan yang sedang mereka alami, tapi tidak menyurutkan iman dan percaya mereka untuk terus berharap dan bergantung kepada Tuhan. Tubuh boleh lemah, tapi iman tetap kuat di dalam Tuhan, menantikan janji dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kiranya Engkau mengurapi dan memberkati setiap sarana medis yang mereka gunakan, baik obat-obat yang dikonsumsi, terapi-terapi khusus yang harus mereka jalani. Kiranya semua itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan pemulihan dan kesembuhan yang sempurna. Sembari menunggu kesembuhan dari Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan mereka tetap bergantung percaya kepada Tuhan yang senantiasa menolong di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, ada dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun yang berhari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Lukas. Mari kita akan sama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, di mana kami bisa berkumpul bersama-sama, meninggikan dan memuliakan nama Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami akan sungguh-sungguh yakin dan percaya kalau kami tidak menyerah menghadapi apapun juga, maka Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan dan memberikan berkat kepada kami. Oleh karena itu biarlah Tuhan sendiri yang akan menanamkan kebenaran firman-Mu itu kepada kami semua. Dan hari ini Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau karena Tuhan sudah memberkati kami sehingga memungkinkan kami pada hari ini dapat memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Engkau. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang mengasihi akan pekerjaan Engkau dengan mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Kami percaya Tuhan kalau kami sungguh-sungguh mengasihi pekerjaan-Mu, menyintai Engkau dengan sepenuh hati kami, maka Tuhan juga yang akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan kuduskan persembahan kami sehingga memungkinkan kami akan bisa melihat bahwa persembahan ini akan bisa menjadi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan akan kuduskan persembahan kami sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kami rindu Tuhan, pimpinan penyertaan-Mu akan tetap ada di dalam kehidupan kami untuk seterusnya dan selamanya. Mari saudara-saudara, kita akan pulang bersama-sama dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai saudara-saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Terima kasih Tuhan